welcome to Tango Talk and Grow with Gea and Anes. Tempatnya ngobrol asik anak Gen Z yang kadang waras, kadang ya gitu deh. Di episode kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya udah jadi penyakit tahunan ya, atau mungkin bulanan nih. Bukannya sampai mingguan ya, Ge? Mungkin ya, kali ini kita bakal ngebahas burnout alias capek jiwa raga tapi tetap update story biar hidup lo tetap kelihatan chill. Aduh, buat yang belum tahu, burnout tuh apa sih, Ge? Apa tuh, Nes? Burnout itu kondisi ketika lo udah terlalu capek secara mental, emosional, bahkan fisik karena tuntutan hidup. Dan seringnya kita tuh nggak sadar kalau kita tuh ngerasa itu cuma males-malesan doang, padahal itu udah overload dari diri kita sendiri. Waduh, dan buat kita nih anak-anak Gen Z ya, pemicunya tuh bisa macam-macam ya, Nes. Bisa dari les, ekskul, atau bahkan tugas sekolah dan juga media sosial nih. Media sosial? Bukannya media sosial tuh tempat kita buat mengekspresikan diri gitu kan, biar kita tuh chill aja gitu loh, self healing kita di media sosial, ya kan? Padahal gunanya media sosial kan gitu ya, tapi kenyataannya itu bisa jadi pemicu kita burnout karena kita bisa aja karena keseringan buka media sosial, jadi kita sering ngebandingin kehidupan kita sama kehidupan orang lain gitu. Plus ekspektasi orang-orang yang ke kita tuh kayaknya nggak nyadar deh kalau misalnya kita tuh manusia bukan robot, boy. Aduh, setuju banget sih, Ge. Apalagi rasanya kita tuh kerja terus ya kan, kerja terus nggak ada semangatnya kayak robot gitu. Ibarat nih ya, kita main game tapi selalu stuck di level 1. Oke, gue sekarang mau nanya deh ke lu nih, Ge. Boleh. Kalau kan tadi kita udah ngomongin nih kan, apa sih burnout itu? Kalau dari lu pribadi gitu, ada gak sih pengalaman lu mengalami burnout gitu? Ada banget. Gue sharing berarti nih ya. Gak apa-apa kok. Gue itu ngalamin burnout 1 tahun yang lalu pas gue masih kelas 11. Itu karena gue kehilangan semangat buat berangkat sekolah. Kenapa tuh? Karena ya tadi sepemicunya tuh karena yang tadi gue ucapin itu ada les. Gue les itu ada LIA, ada GO, gue balik jam 9. Terus juga ada eskul saman yang kalau misalnya lagi ada lomba nih kita bisa latihan setiap hari. Plus juga tugas sekolah kan yang PR dan mau ulangan gitu tuh bener bikin kayak gue tuh capek gitu ya. Gue balik jam 9 malam. Besok paginya udah harus berangkat lagi. Jadi waktu gue tuh abis di sekolah gitu. Jadi sering banget gue bangun pagi ngerasa kayak bisa gak sih berangkatnya tuh siangan aja gitu loh, karena udah males gitu. Duh, jadi ibarat lu tuh istirahat cuma hari Minggu doang gitu. Bener, kan ya? karena Sabtu juga kepake kan. Bener sih. Kalau lo sendiri ada nggak, Nes? Kalau dari gue pribadi, Iya. Kalau dari gue pribadi sih ada banget ya kan. Apa tuh? Gue sama kayak lu sih, Ge, di fase-fase kelas 11 ya kan, yang kita tuh nyoba buat beradaptasi sama kesibukan-kesibukan kita yang udah harusnya tuh terbiasa di les, di ekskul ya kan. Apalagi kita termasuk kurikulum merdeka ya. Project di mana-mana Iya, ya kan, juga tapi kan. tetap harus ngurusin tugas ya kan. Terus nilai itu nggak boleh turun demi ya Masuk eligible kan, mempertahankan ya. mempertahankan. Terus udah mulai tetap nyicil materi SNBT dari kelas Iya. 11 gitu. Cuman kalau gue pribadi lebih burnout ke arah pressure dari orang-orang sih, pressure ke keluarga gue ya kan, dari orang tua, dari temen-temen, dari guru-guru, pokoknya dari orang-orang sekitar gue deh, yang pokoknya selalu bilang lo tuh seharusnya bisa jadi sesempurna ini, Nes. Lo tuh harusnya bisa ada di tahap ini. Cuman ya gue cuma butuh istirahat ya kan. Gue cuma butuh yuk stop dulu deh. Baru setelah kita istirahat kita kejar lagi semuanya dari nol. Bener. Ya kan? Iya. Karena dengan kita istirahat itu nggak akan ngilangin semuanya. Kalau udah rezeki itu tetap buat kita gitu kan. Bener. Berarti lo tuh kena ke pressure ya, Nes, tuntutan dari orang-orang ya. Bener. Nah, kalau gue boleh tahu nih, lo ada gak sih tips pas lo lagi masa-masa burnout nih, gimana caranya lo keluar atau mengatasi gitu biasanya? Kalau dari gue, Iya. Kalau dari gue yang pertama tuh lebih ke quality time sih, Ge. Quality time sama keluarga gue, sama temen-temen gue, pokoknya sama orang-orang yang sefrekuensi lah sama gue. Karena kita kan sering banget ya kan berinteraksi, atau kita tuh ngabisin waktu sama orang-orang yang ternyata malah nguras energi kita banget, ya kan? Malah bikin kita tuh
nol energi gitu. Iya. Yang harusnya kita tuh jadi energinya ke charge tapi malah nol Kekuras energi ya, kan, malah capek kekuras sama sendiri kan mereka. kita ya. Padahal kita ngapa-ngapain. Iya. Jadi mulai sekarang tuh gue udah mulai biasain buat ngabisin waktu atau quality time sama orang-orang yang sefrekuensi sama gue, yang lebih bikin energi gue tuh ke charge aja gitu kan. Terus yang kedua, gue mulai nerapin self reward buat diri gue sendiri. Jadi kalau gue abis ngelakuin suatu hal yang pencapaiannya ya mungkin kecil-kecilan lah, tapi buat gue tuh itu udah wow banget. Gue udah mulai ngasih self reward buat diri gue. Karena masa iya sih lu ngasih reward buat temen lo, bahkan sampai pacar lo gitu kan, tapi lo lupa buat ngasih Diri sendiri. gitu kan. Jadi mulai deh biasain self reward buat diri lo sendiri. Tapi jangan berlebihan juga ya Nes. Iya, self-rewardnya karena ya. itu taunya foya-foya kan Iya. takutnya. Kalau lu sendiri tuh gimana sih cara lu mengatasi burnout itu dan cara lu keluar dari burnout lu gitu? Kalau versi gue itu tuh kasih istirahat ke diri sendiri. Karena kan gue tadi karena tuntutan tugas dan lain-lain Iya, ya. Jadi biasanya gue tuh kalau udah capek banget nih gue tinggalin semuanya, terus gue istirahatin diri gue, bisa gue self care atau gue dengerin lagu atau juga dengan nangis biasanya ya. Oke. Nangis dan mungkin tidur gitu. Terus yang kedua ini yang paling gue suka itu me time. Sama kayak lo tadi kayak self reward. Kalau gue tuh me time-nya tuh bisa ke mall sendiri atau nonton drakor atau bahkan mungkin beli dessert kesukaan kita ya, biar otak kita tuh iya, dapat hiburan juga lah ibaratnya. Pokoknya gitu. intinya tuh sehari buat diri lu sendiri gitu Iya, kan ya. benar. Nah, jadi burnout itu nyata adanya ya Nes ya. Bener iya. Ya, apalagi buat kita yang bentar lagi nih mau masuk masa PTN. Duh, ngejar PTN impian ya Iya, kan. masa-masa burnout menunggu kita Ya, nih. menunggu kita nih selalu nih. Ya, semoga aku sama Nes bisa survive ya di masa burnout itu ya. Ya, semoga kita bisa dapat kampus impian ya. Amin. Tapi ingat ya Nes, walaupun nanti kita ngejar PTN, jangan lupa kita tuh manusia ya, bukan robot. Jangan dipaksa, butuh Jadi istirahat push juga. terus ya kan. Iya. Benar-benar. Karena ngejaga kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kita ngejaga kesehatan fisik, Jadi kita harus tetap kasih waktu buat diri sendiri, nikmatin me time, Bener. dan jangan takut buat minta bantuan ke profesional kalau misalkan kita udah nggak bisa nanganin hal itu sendiri, gitu kan. Lo pernah denger kayak lagu sound di TikTok yang biasanya tuh ngejar-ngejar PTN kayak I get tired a lot but I never get tired of it. Itu tuh artinya kayak lo nggak apa-apa nangis, lo nggak apa-apa capek, lo nggak apa-apa ngeluh berkali-kali, tapi lo nggak boleh berhenti, lo nggak boleh ninggalin apa yang lo lagi kerjain gitu loh. Jadi ibarat kalau kata orang TikTok ya, akan ku jalani semuanya tapi sambil nangis gitu. So let's keep growing together, be better humans, and catch you on the next video of Tango Podcast.